إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sahabat yang mulia, khalifah kaum muslimin yang kedua, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza. Jadi bapak beliau Khattab bin Nufail. Adapun ibu beliau ya adalah Hantamah bintu Hashim bin Al-Mughirah. Jadi Khattab ya menikah dengan Hantamah binti Hashim bin Al-Mughirah. Hantamah ini ibunya Umar bin Khattab, ini adalah sepupunya Abu Jahal. Abu Jahal namanya Amr bin Hisham bin Al-Mughirah. Umar gelarnya adalah Al-Faruq, artinya pembeda. Kenapa? Yaitu Allah membedakan al-haq dengan batil dengan Umar. Umar bin Khattab lahir 13 tahun lebih muda daripada Nabi SAW. Kalau Nabi lahir di tahun Gajah, Umar 13 tahun setelah itu. Kemudian beliau wafat pada tahun 23 Hijriah. Dan ketika Nabi SAW mendakwakan Islam, maka Umar terkenal termasuk orang yang paling keras ya melawan dakwah Nabi SAW ya. Bahkan begitu saking kerasnya dia bersikap terhadap kaum muslimin sampai para sahabat merasa dia tidak bakalan masuk Islam. Sulit orang seperti ini masuk Islam. Tapi Nabi SAW tidak putus asa. Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Qala Rasulullah SAW, Allahumma a'izzal Islam bi ahabbi hadaini rajulaini ilaik. Ya Allah, jayakan Islam dengan orang yang paling kau cintai dari dua orang ini. Bi Abi Jahal bin Hisham atau Umar bin Khattab. Terserah engkau ya Allah, siapa yang kau masukkan Islam, apakah Abu Jahal ataukah Umar bin Khattab. Yang dua-duanya terkenal sangat benci kepada Islam ya. Satunya Abu Jahal, satunya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ya. Ternyata yang Allah beri hidayah adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Keistimewaan Umar di antaranya ya Rasulullah SAW berbicara tentang Umar adalah penghuni surga. Adapun tentang dalil tentang Umar pasti masuk surga banyak ya. Seperti dalam hadis ketika Nabi SAW naik gunung Uhud, tiba-tiba gunung Uhud bergetar. Kata Nabi, "Uskun ya Uhud, tenanglah wahai Uhud. Innama alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan." Yang ada di atas semua hanyalah seorang nabi, kemudian seorang siddiq itu Abu Bakar, wa syahidan, dan dua orang yang mati syahid, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Rasulullah SAW dalam hadis yang masyhur tentang al-ashra al-mubasysyaruna bil jannah, 10 orang yang dijamin masuk surga. Kata Nabi SAW, Abu Bakar fil jannah, Abu Bakar di surga. Umar fil jannah, Umar di surga. Utsman fil jannah, Utsman di surga. Ali fil jannah, Ali di surga. Rasulullah SAW sebutkan 10 orang, semuanya di surga, di antaranya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi jelas bahwasanya Umar di antara keistimewaannya dikabarkan mau surga dan dikabarkan dia punya istana di surga. Adapun tentang ilmu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, saking kuatnya ilmu Umar bin Khattab, Rasulullah SAW berkata, Inna Allah ja'ala al-haq ala lisani Umar yantiqu bihi. Sungguhnya Allah menjadikan kebenaran pada lisan Umar dan Umar berucap dengan kebenaran tersebut. Di antara hal yang menunjukkan ilmunya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, berapa kali Umar punya ide disepakati oleh Al-Quran. Sampai-sampai Al-Imam Suyuti rahimahullah ta'ala mengumpulkan riwayat-riwayat yang dimana ide Umar disepakati oleh Allah dengan diturunkan ayat-ayat sampai ada sekitar 20. Saya kasih contohnya seperti Umar beri ide kepada Nabi agar istrinya pakai hijab, agar tidak dikenal oleh orang-orang, khawatir ada orang yang mengganggu, Allah turunkan ayat hijab. Kemudian di antara bagaimana kuatnya agama Umar ya, Nabi SAW pernah bersabda, Ya ibn al-Khattab, walladhi nafsi biyadihi, Ya Umar bin Khattab, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, ma laqiyaka syaitan salikan fajjan qat, tidaklah setan melihat engkau menempuh satu jalan illa salaka fajjan ghairu fajjik, kecuali setan akan cari jalan yang lain. Setan akan cari, kenapa? Setan takut sama Umar. Ini luar biasa ya, menunjukkan bagaimana kuatnya agama Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ya. Umar adalah khalifah bukan raja ya. Beliau selalu berusaha meletakkan keadilan. Oleh karenanya Umar
pernah berkata, saya tidak tahu saya ini seorang khalifah atau seorang raja. Kalau ternyata saya ini bersikapnya seperti seorang raja, ini perkara besar. Umar tidak mau dikatakan raja, dia khalifah. Khalifah yang mengatur urusan kaum muslimin. Kemudian ada yang berkata kepada Umar, adapun khalifah dia tidak mengambil kecuali hak dan dia tidak meletakkan kecuali kepada al-haq. Dan engkau alhamdulillah wahai Umar, engkau demikian. Ya. Kemudian juga Rasulullah memuji tentang bagaimana khilafah Umar dalam satu hadis riwayat Imam Bukhari. Kata Nabi SAW, ketika suatu hari aku berada di suatu sumur, aku sedang mengambil air dari sumur tersebut. Datang Abu Bakar dan Umar. Kemudian Abu Bakar mengambil air dari sumur dengan 1 ember atau 2 ember. Ketika beliau mengambil dalam kondisi agak lemah, ya. Dan kita wallahu yaghfirullahu, kata Nabi, semoga Allah mengampuni. Jadi kita ternyata memang benar khilafah Abu Bakar cuma 2 tahun, tidak lama. Kemudian ember tersebut diambil oleh Umar bin Khattab. Diambil dari tangannya Abu Bakar. Seakan-akan kekhilafahan berpindah dari Nabi kepada Abu Bakar kepada Umar, ya. Tiba-tiba ember tersebut menjadi besar. Aku tidak pernah melihat seorang pemimpin yang berbuat seperti perbuatan Umar. Maka Umar pun mengambil air terus sampai orang-orang puas, memberi minum kepada onta-ontanya sampai onta-ontanya disuruh istirahat di kandangnya. Di antara metode Umar dalam menjalankan kekhalifahannya adalah dengan metode syura, yaitu musyawarah. Dan ini adalah metode Rasulullah SAW yang diikuti oleh Abu Bakar. Dan ini juga dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya. Umar selalu bermusyawarah terutama dengan asyakh Badar, yaitu orang-orang tua yang pernah ikut perang Badar. Tapi Umar juga menghadirkan sebagian remaja-remaja seperti Ibnu Abbas. Tujuannya apa? Regenerasi. Kata para ulama, tujuannya regenerasi. Agar bisa diketahui bagaimana musyawarah, agar yang muda mempelajari dari yang tua, ya, untuk regenerasi. Dan demikianlah Umar tatkala mengambil keputusan, beliau bermusyawarah tidak dengan semua orang, tapi dengan orang-orang yang pakar, yang ahli, yang memang berhak untuk memberikan pendapat mereka. Tapi demikian juga Umar menjalankan metode persamaan, bagaimana dia menyamakan dirinya dengan rakyatnya. Umar merasa dirinya pekerja rakyat. Karena Umar makan dari hasil Baitul Mal. Baitul Mal adalah uang negara yang Umar makan darinya. Sehingga Umar merasa diri berkhidmah untuk masyarakat. Jadi ketika di musim kemarau, musim kelaparan, ya, tatkala di antara musim kemarau pernah terjadi musim tatkala harga-harga naik, ya, maka Umar mengatakan, ya, tidak mau makan, dia tidak mau minum susu, kemudian dia tidak mau makan minyak samin, ya, dan dia tidak mau makan daging. Dia enggak mau. Dia bilang masyarakat tidak makan, saya juga tidak makan. Sampai mereka makan baru saya mau makan. Di antara adilnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Di antara bentuk keadilan Umar, ketika di Mesir ada anaknya Umar, Abdurrahman bin Umar, melakukan kesalahan. Dia minum khamar. Akhirnya Amr bin As radhiyallahu anhu, karena ini anaknya Umar, maka Amr bin As menegakkan hukum had. Tapi karena ini anaknya Umar, maka dia cambuk di rumah. Ya, sebagai bentuk penghormatan terhadap Umar, sampailah kabar ini kepada Umar, maka Umar pun mengirim surat kepada Amr bin As. Aku heran kepada engkau wahai Ibn As, kenapa engkau berani kepadaku? Engkau menyelisihi janjiku. Dan kemudian Umar menegurnya, ya. Kata Umar, kau memukul putraku di rumahmu, padahal kau tahu aku tidak suka seperti ini. Dan kau sudah tahu wahai Amr, tidak ada pilih kasih di antara manusia di sisiku. Pada hak Allah yang harus diterapkan kepada dia tidak ada pilih kasih. Allah Akbar. Lihatlah bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak main-main, sampai anaknya pun sudah dicambuk, tapi dalam rumah kata Umar ulang, harus dicambuk di depan umum, ya. Diriwayatkan oleh Amr bin Maimun bagaimana Umar bin Khattab meninggal dunia. Kata Amr bin Maimun, sungguhnya aku berdiri dekat Umar, tidak ada jarak antara aku dengan Umar kecuali Ibnu Abbas. Di waktu subuh di mana Umar ditikam. Terkadang beliau baca di salat subuh rakaat pertama, terkadang baca surat Yusuf, terkadang baca surat An-Nahl, dan ini surat panjang-panjang, ya. Di rakaat pertama Umar sengaja baca surat yang panjang karena mungkin ada zaman dahulu mungkin tidak ada jam, sehingga orang-orang terkadang mengira-ngira dan mereka datang agar orang-orang tidak ketinggalan rakaat pertama dari salat subuh. Tapi hari ini berbeda. Ketika itu beliau baru bertakbir Allahu Akbar,
Tiba-tiba dia berkata, Umar, aku telah dibunuh ketika ditikam oleh Abu Lu'lu' al-Majusi. Maka ternyata yang menikam Umar adalah seorang budak dari Persia. Dia membawa sebuah pisau belati yang punya dua ujung, dua mata. Ya. Ketika dia sudah menikam Umar, dia tikam dengan 3 tusukan atau lebih. Kemudian dia pun kabur. Ya, para sahabat yang depan saf pertama melihat tentunya. Tidaklah dia melewati orang kecuali ditikam kanan kiri. Dan itu sudah dikasih racun. Sampai dia menikam 13 orang selain Umar. 7 orang meninggal di antaranya. Tatkala ada seorang dari sahabat melihat dia atau dari kaum muslimin yang hadir sholat subuh, maka dia melepaskan burnus. Kemudian dia pun melempar ke orang tersebut agar terlilit dengan burnus. Ketika dia tahu dia sudah terlilit dengan baju tersebut dan dia tahu dia bakalan ketangkap, dia segera bunuh diri. Kemudian Umar bin Khattab mengambil tangan Abdurrahman bin Auf. Kemudian Umar sudah jadi imam dan mereka lanjutkan sholat mereka. Tatkala orang-orang sudah pulang dari sholat ya, karena masih gelap ya ketika itu, Umar panggil Ibnu Abbas. Wahai Ibnu Abbas. Ibnu Abbas pupunya Nabi SAW, ya, Abdullah bin Abbas. Umar bertanya, ya, siapa yang bunuh aku? Kemudian Ibnu Abbas pun berjalan sebentar, periksa sana sini. Kemudian dia datang, beliau berkata, yang bunuh budaknya Mughirah, orang Majusi, orang Persia. Kemudian Umar berkata, segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan kematianku di tangan seorang yang mengaku Islam. Jadi berarti doa Umar terkabul, ingin mati syahid. Akhirnya Umar pun dibawa ke rumahnya. Ya. Setelah dibawa ke rumahnya, maka didatangkan nabidh, minuman yang diletakkan buah kemudian dibiarkan. Umar pun minum nabidh. Ketika dia minum, keluar dari lubang tikaman tersebut. Tidak bisa bertahan air tersebut. Kemudian didatangkan susu. Umar pun minum dari susu tersebut, kemudian keluar dari lukanya. Mereka tahu bahwasanya Umar akan meninggal dunia. Ya, kenapa? Karena tidak ada makan bisa masuk, semuanya keluar. Ketika Umar sudah akan meninggal dunia, dia tidak hanya diam kemudian pasrah nunggu mati, tidak. Umar menjalankan apa yang bisa dia jalankan. Di saat-saat dia akan meninggal dunia. Jadi dia tahu dia bakalan meninggal. Dia tanya, utang-utang saya berapa saja? Lunasi, ya. Kemudian berpikir siapa yang harus jadi khalifah setelah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Maka Umar membuat satu ide yang baru, ya, yang tidak dilakukan oleh Nabi, tidak dilakukan oleh Abu Bakar, yaitu memilih 6 orang. Yang 6 orang tersebut harus salah satu di antara mereka yang jadi khalifah pengganti Umar. Berbeda di zaman Abu Bakar. Ketika Abu Bakar mau meninggal dunia, Abu Bakar tahu, semua sahabat tahu Umar yang terbaik setelah Abu Bakar. Karena mereka bertiga selalu bersama-sama. Nabi SAW, Abu Bakar, dan Umar. Namun ketika Umar akan meninggal dunia, tidak ditemukan perkataan satu kata dari seluruh sahabat siapa yang terbaik. Karena ada 6 orang terbaik, semuanya hebat-hebat. Kata Umar, 6 orang ini salah satunya jadi khalifah. Dan akhirnya pilihan kepada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ini di antara apa yang dilakukan Umar sebelum meninggal dunia demi kemaslahatan kaum muslimin, ya. Demikian juga ketika Umar akan meninggal dunia, ya, kepala beliau berada di pangkuan anaknya Ibnu Umar. Kata Umar, wahai putraku, letakkanlah pipiku di tanah. Maka Ibnu Umar berkata, wahai ayahanda, apa bedanya? Pahaku dengan bumi sama saja, pahaku dengan tanah sama saja. Umar berkata lagi, taruh pipiku di tanah. Sampai Umar bilang 2 kali atau 3 kali. Kemudian Umar pun diletakkan pipinya di tanah. Kemudian dia berkata, celaka aku kalau Allah tidak memaafkan aku. Sampai kemudian beliau meninggal dunia. Ini menunjukkan bagaimana rasa takut Umar yang luar biasa. Meskipun sudah dikabarkan akan masuk surga, dalam banyak hadis dan para sahabat juga tahu akan hal tersebut, namun beliau tidak pernah menyombongkan akan hal tersebut dan beliau tetap merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan akhirnya Umar dikuburkan di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha.